Bagi umat muslim, Lebaran bukan sekedar hari raya biasa saja yang disambut dengan makan-makan, namun sekaligus sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan bermaafan serta lepas kangen dengan kerabat tercinta dan seluruh keluarga besar. Menyambut momen penting tahunan ini beberapa hari jelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat biasanya secara bersamaan akan mudik atau pulang kampung. Sehingga kadang arus kendaraan yang masuk dan keluar dari berbagai daerah pun cukup padat dan bisa menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Kemacetan merupakan hal biasa terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat di tanah air saat menjelang atau usai Lebaran. 1 hingga 2 jam mungkin tubuh tak terasa apapun. Namun, ada kalanya kemacetan terjadi dalam belasan jam lamanya, sehingga beberapa bagian tubuh akan terasa pegal dan kaku, yang membuat tak nyaman dan bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara. Namun bagi sebagian orang, meski harus berjam-jam terkurung dalam kendaraan, hal ini tak masalah karena masih memiliki kesempatan untuk bisa rehat di pusat peristirahatan yang disediakan. Kita pun jadi memiliki waktu untuk merelaksasi tubuh agar kembali siap berkendara meski perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Nah, berikut ini Hidup Sehat akan membagikan tips bagaimana agar perjalanan mudik dan arus balik nanti tubuh tak mudah pegal. Akhirnya, setelah 2 tahun, masyarakat bisa kembali mudik ke kampung halaman. Dan ini yang paling dinantikan oleh masyarakat. Dan biasanya, Dok ya, masyarakat itu kalau mudik menggunakan kendaraan pribadi, nyetir sendiri. Dan tentunya bisa muncul pegel-pegel nih, Dok. Betul, penumpangnya aja kadang-kadang pegel, apalagi yang nyetir kan, Dokter Haikal. Betul. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahasnya tentang gimana sih cara mengatasi atau mencegah pegel-pegel saat berkendara mudik. Di tengah-tengah kita telah ada Dokter Rizky, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi. Dok, ini masyarakat sudah sangat antusias, Dok ya. Ingin mudik ya ke kampung halaman dan biasanya menggunakan mobil sendiri atau menggunakan kendaraan umum. Dan tentunya ini menimbulkan rasa pegal di badan, Dok. Nah, ini penting bagi masyarakat untuk tahu nih bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Tapi, Dok, benar nggak kalau pegel-pegel itu diakibatkan karena kelelahan? Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Dok? Ya, jadi sebenarnya pegal, jadi saya bahas dulu. Jadi pegal itu sebenarnya adalah sensasi nyeri, tapi nyerinya bersifat tumpul. Dan biasanya memang akan berbarengan nih, Dok, dengan kelelahan. Nah, kenapa kelelahan itu menimbulkan rasa pegal atau rasa nyeri yang tumpul tadi? Karena pada saat otot itu digunakan secara berlebihan, maka yang terjadi pada otot itu adalah metabolisme laktat. Jadi menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menimbulkan nyeri. Awalnya mungkin pegal-pegal, tapi bisa jadi bukan hanya pegal-pegal saja, Dok. Nyeri yang semakin hebat, semakin berat itu bisa terjadi gitu. Jadi yang harus kita hindari adalah mencegah supaya otot kita itu tidak terjadi sampai lelah ya, overuse gitu. Jadi aktivitasnya memang harus kita jaga dengan baik gitu, Dok. Dan overuse ini termasuk juga posisi duduk yang terus-menerus, Dok ya? Nah, betul. Karena kan posisi duduk statis yang sama terus-menerus menyebabkan otot itu harus mempertahankan tubuh bekerja, Dok. Jadi untuk mempertahankan posisi, otot juga akan bekerja terus-menerus secara berlebihan. Gitu. Baik, dokter, selanjutnya nih tentang peregangan, Dokter. Nah, kalau udah pegal-pegal ya, Dok ya, katanya peregangan dapat membuat otot-otot yang kaku menjadi kembali lentur. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Ya. Jadi peregangan kita mengenalnya dengan istilah stretching. Jadi stretching ini adalah satu kumpulan gerakan di mana gerakan itu memang bertujuan untuk merelaksasi atau mengelongasi, memperpanjang otot. Nah, jadi kita mengharapkan otot kita itu sebenarnya lentur ya, seperti karet gitu. Jadi bisa kita regangkan dan pada kondisi tertentu dia bisa kembali secara normal. Nah, kalau misalnya otot itu kaku, maka dia tidak bisa lentur dan itu akan menyebabkan nyeri. Maka dari itu stretching dalam hal ini adalah satu kegiatan atau gerakan untuk meregangkan otot itu sangat diperlukan supaya otot kita elastis dan akhirnya bisa bekerja lebih kuat lagi dan bekerja secara normal. Baik, stretchingnya kayak gimana masyarakat nih? harus tahu, Dok, bagaimana cara peregangan yang tepat supaya bisa terhindar dari pegal-pegal. Oke. Ya. Nah, ini mungkin
peragaannya ketika saya sedang setir mobil, Dok ya. Betul, Oke. betul. Nah, Ya, Gimana, jadi Dok? kita akan memperagakan mengenai stretching yang bisa dilakukan para pengemudi. Coba dok, dokter posisi seperti ini ke Ya. depan. Jadi kita Misalnya. bayangkan pada saat seperti ini penyetir, maka yang akan kaku adalah otot-otot leher. Karena leher itu Betul. dengan stres yang ada di jalan, Ya. kemudian otot-otot bahu yang ke depan, dan kemudian otot-otot punggung yang harus menjaga badan seperti ini beberapa jam lamanya, itu akan kaku. Jadi kita harus stretchingnya dari atas, ya, dari leher. Dokter bisa melakukan gerakan memutar kepala, memutar leher seperti ini, gini. Nah, iya. Terus ke arah berlawanan. Stretching itu harus dilakukan secara perlahan. Nah, ya. Tapi ini sesuai dengan kondisi jalan ya. Kalau pas Iya. lagi macet kita bisa stretching nih, Dok. Kalau lagi ngebut jangan, bahaya. Oh, iya, ya betul. kan? Nah, kemudian kita bisa jatuhkan kepala ke sebelah kiri. Maaf, Dok. Oke. Ya. Kemudian jatuhkan kepala ke sebelah kanan. Ini ditahan, Dok ya? Ya, tahan. Berapa lama, Dok? 10 hitungan atau 15 hitungan boleh, sesuai dengan kondisi, Dok, karena ini sedang berkendara ya. Iya. Sambil seperti ini boleh kita putar bahu. Kita putar bahu. Nah, iya. Ke belakang. Kemudian kita putar bahu ke depan. Oke, tuh. Ya. Nah, karena yang sulit adalah pada saat mengendara kita melakukan manipulasi di bagian punggung. Ini Betul. sulit nih kalau Ya. untuk pengendara. Jadi kita bisa ke kaki. Jadi kita bisa kaki naikkan dua-duanya, Dok. Begini, Gini. ya, kemudian ke bawah. Tapi ini dilakukan Kalau pada yang saat metik bisa ya kaki Oh, iya, kiri ya. betul-betul. Nah, nanti Kaki yang kaki kiri. kanan gantian kalau pada saat macet, jadi bisa Oh. dikerjakan dua-duanya. Iya, iya. Ini bisa kita lakukan pada saat kita menyetir. Idealnya sih sebenarnya stretching ini bisa dilakukan tiap 2 jam, Dok. 2 jam. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang di belakang, yang bukan pengemudi, ini bisa lebih banyak lagi untuk Iya. gerakannya. Betul. Kita lakukan lagi, Dok? Boleh, Dok, Contohnya, silakan. oke. Ya. Ya. Jadi kalau yang duduk di samping atau duduk di belakang kemudi, kita bisa tadi gerakan kepala, leher sama seperti pengemudi. Iya. Kemudian untuk gerakan bahu ini bisa lebih banyak. Maaf ya, Dok ya, dokter pegang bahu belakang. Oke, seperti ini, ya. Kemudian dokter lihat ke depan. Pada saat kita stretching begini, gerakan ke belakang, ke samping kiri. Oke. Iya. Nah, jadi ketarik ya. Rasanya Oke. gimana, Dokter Haikal? Iya, terasa tarik Tarikan. sih. Bisa ya? ditahan sampai 15 hitungan. Iya. Kemudian kita bisa lakukan di sisi yang satunya lagi, Dok. Ya. Oke. Kita pegang sebelah kanan. Dokter lihat ke depan. Oke. Kita tarik badan kita ke kanan. Nah, jadi ke stretching semuanya dari Iya. tangan sampai daerah punggung. Seperti Oke. ini. Kemudian ganti posisi tangan ke depan. Tangan kiri memegang pundak depan. Oh iya, boleh. Ya, seperti ini. Kemudian dibantu tangan kanan kita untuk stretch. Oke. Badan tetap ke depan. Iya. Ini adalah stretching. Stretching itu adalah menarik sendi secara perlahan. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, Dok. Ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Kita bantu tangan kiri kita untuk menarik supaya benar-benar terstretch. Setelah itu, untuk badan kita bisa lakukan gerakan twitching. Jadi dokter pegang ini samping sini, kemudian badan dokter ke belakang. Itu paling Nah. enak sih, Dok. Iya, nah, Oh, oke. biar ketarik ya. Bener. Tahan sampai 15 hitungan. Kemudian sisi yang satunya lagi. Kadang-kadang bisa sampai ada bunyi kerak gitu, Dok. Itu nggak Kalau apa-apa, Dok. bisa jangan sampai bunyi Jangan ya. sampai. Jangan sampai bunyi. Kita oke. tidak fokus ke bunyinya, tapi kita berusaha untuk Stretchingnya prinsip stretching itu adalah sampai kita memang benar-benar rasa ketarik dan ada sedikit nyeri tapi masih bisa kita tahan. Nah, iya. kemudian untuk daerah kaki sama seperti tadi. Jadi kita bisa, kalau ini bisa dua-duanya, Dok, kita tarik Ya. untuk ankle-nya, ya, tahan sampai 15 hitungan. Sisi yang berlawanan begini Ini ya. berarti. Oke. Oke. Nah, Ya. sisi yang berlawanan. Nah, ini Iya. sebenarnya bisa dilakukan sambil jalan. Oke. Tiap Ya. 2 jam kita Tiap stretching. 2 Iya. jam. Baik, Dokter. Betul. Kemudian ada fakta mitos selanjutnya, Dokter. Nah, Iya. katanya ada perbedaan lelah, Dokter, antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor hormonal dan juga perilaku. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Dok? Bagaimana? Ya, jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda dari segi kerentanan terhadap kelelahan ya, karena pada umumnya massa otot laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Jadi laki-laki itu lebih tahan dan lebih kuat untuk kerja ototnya, sehingga untuk terjadinya kelelahan laki-laki otomatis akan lebih tahan. Nah, untuk hormonal ini sebenarnya semuanya sama.
laki-laki atau perempuan akan terganggu mempengaruhi kelelahannya dari faktor hormonal. Kalau laki-laki biasanya karena ada hormon testosteron. Kalau perempuan ada estrogen dan progesteron. Atau secara umum kalau ada yang namanya hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya itu berkurang, itu juga akan mengakibatkan kelelahan. Tapi kalau pada wanita, ketidakseimbangan hormon ini kan banyak terjadi ya, sebulan sekali ada menstruasi gitu ya, atau pada fase menopause. Jadi frekuensi kelelahan itu akan semakin lebih besar memang pada wanita. Nah, yang terpenting juga adalah perilaku, Dok. Jadi pada perilaku itu kalau misalnya kita pertama aktivitas fisik yang kurang, kita jarang berolahraga sehingga otot kita itu tidak lentur. Nah, itu akan mengakibatkan kita cepat lelah. Kedua adalah postur tubuh yang tidak ergonomis. Pada saat duduk, pada saat kita berdiri, itu tidak ergonomis atau tidak sesuai postur tubuhnya, itu akan menyebabkan otot kita bekerja secara berlebihan, sehingga itu akan menimbulkan kelelahan. Baik, kalau perilaku nggak ada perbedaan laki perempuan sama ya? Sama. Baik. Dok, selain stretching ya, katanya pemijatan dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot, fakta atau mitos? Tapi nanti Dok jawabnya. Kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Wah, enak banget ya. Itu tadi jenis pijatan yang membantu menghilangkan rasa letih saat perjalanan jauh. Dan kita masih ngebahas nih tentang bagaimana cara mengatasi pegal saat jalan jauh. Dok, selain stretching, katanya pemijatan membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Kenapa, Dok? Jadi dengan kita melakukan pemijatan, itu akan mengurangi tekanan ya, atau tension pada otot, sehingga otot kita menjadi lebih relaksasi. Sebenarnya pemijatan ini membantu untuk mengurangi nyeri pada otot dan membuat kita merasa lebih nyaman melalui 3 mekanisme. Yang pertama tadi, dia mengurangi tension. Jadi dia mengurangi kekakuan otot dengan sentuhan atau tekanan yang diberikan pada otot tersebut. Kemudian yang kedua, ternyata dia membantu untuk memperlancar aliran darah gitu. Dengan aliran darah ini lebih lancar, kemudian pasokan oksigen ini juga jadi lebih banyak, sehingga tadi yang metabolisme laktat yang akhirnya menimbulkan nyeri itu bisa berubah. Nah, ini akan sangat membantu untuk mengurangi nyeri atau pegal yang dialami. Kemudian yang ketiga, ternyata kalau dengan kita memberikan tekanan, kemudian dia akan menstimulasi syaraf yang ada di sekitarnya. Sehingga efek tekanan ini yang duluan akan sampai ke otak. Nah, dan tadi sensasi nyeri ini telat datang ke otak. Sehingga yang kita rasakan ya dari tekanannya. Jadi dia ibaratnya menutup pintu di otak ini untuk rangsak nyerinya. Sudah diganti dengan stimulasi yang lain. Jadi itu sangat efektif nih, membantu nyeri dan pegal pada otot. Dok, kalau tadi kan kita menyontohkan stretching ketika di dalam kendaraan. Betul. Nah, bagaimana stretching yang dilakukan kalau kita sedang ada di rest area? Karena ini kesempatan baik, Dok, untuk bisa lebih leluasa melakukan stretching. Nah, bagaimana, Dok, caranya? Baik, tadi kita sudah mencoba untuk stretching di dalam mobil ya. Bagaimana kalau di luar mobil? Oke, Dok. Dokter boleh silahkan sebelah sini lagi. Ya. Kalau di luar mobil, berarti kita bisa stretching dari atas sampai bawah. Nah, sekarang dokter ke belakang ini tangannya. Ya. Pegang aja, Dok. Pegang. Nah, iya. Oh, pegang. Oke. Iya. Kemudian dokter tinggal lehernya ke samping. Pada saat leher ke samping, ini ditarik ke samping kiri. Oh, ke kiri juga ya? Iya, betul. Oke. Betul. Nah, kita akan stretch seperti ini. Iya. Ya. Berapa lama, Dok? 15 hitungan. 15 hitungan. Dan kita bisa lakukan ke sisi yang berikutnya. Ya, tinggal geser, Dok. Oke, seperti ini. Ya. 15 hitungan. Kemudian ini sebenarnya kita bisa ulangi 4 sampai 5 kali gerakan. Kemudian tangan kita ke atas seperti ini, Dok. Ya. Nah, kemudian ini harus badan kita tetap tegak, leher kita yang membungkuk. Nah, ya betul. Oke. Jadi stretching ini dibantu oleh tenaga kita sendiri ya. Kita tahan sampai 15 hitungan. Oke, berarti 15 hitungan cukup ya, Dok, untuk masing-masing gerakan ya? Iya, tapi ini bisa diulang. 15 hitungan kita relax, kemudian kita lakukan lagi sampai 4 atau 5 kali. Dengan tangan yang masih sama, Dok. Dokter lihat ke depan. Sekarang kita buka bahu kita. Nah, tadi lihat ya, pada saat kita di dalam kan lebih banyak seperti ini. Sekarang kita harus regangkan. Jadi ini akan meregangkan otot namanya pectoralis major. Kita tahan sampai 15 hitungan seperti ini. Baik, setelah itu ke depan, Dok.
Baik. Ya. Nah, yang ini kita akan meregangkan otot-otot yang di belakang. Sama, kita tahan sampai 15 hitungan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melakukan gerakan pada bagian kaki. Ya. Kaki. Pada kaki ini kita bisa melangkah ke depan. Ya. Ya. Seperti ini, Dok. Nah, gantian ya. Oke. Dan ini harus lurus nih, Dok. Ini harus lurus. Yes. Oke. Karena yang akan di stretching ini. Jadi usahakan kaki belakang memang menapak. Ya, jadi Menapak akan ya. kita stretch daerah belakang kaki kita yang Iya. sebelah kiri. Kalau pakai heels berarti harus dicabut dulu dicopot dong dulu. heelsnya. Iya. Baik. Satunya lagi, Dok. Ya. Jadi kaki belakang mesti menapak, Dok ya. Iya, Harus betul. lurus ya, nggak boleh Iya, bengkok kalau kayak ya. gini menapak dan lututnya lurus ya. Iya, Oke, memang terasa seperti tarikan di betis, Dok. ini. Iya, betul. iya, iya. Karena ini pasti pegal-pegal. Kemudian kaki ke belakang seperti ini, Dok. Iya. Kita tahan. Baik. Ya. Nah, ini untuk otot-otot paha bagian depan ya. Ya. Kita tahan dan satunya lagi. Oke. Oke, ini untuk otot-otot paha bagian depan. Ya. Kemudian kita stretching semua ke atas. Tangan kita ke atas. Ya, seperti ingin menggapai sesuatu. Iya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, setinggi-tingginya. Badan lurus ke depan. Iya. Oke, kita tahan sampai 15 hitungan. Ya. Diulang 4 sampai 5 4 sampai 5 kali. Gimana, Dok, Wow. rasanya? Wah, lega, Dok. Lega ya? Lega, kebayang ya. Kaku otot pun berkurang. jadi ya. Berkurang ya. Oke. Apalagi Mudah-mudahan kalau itu yang cukup mudik ya membantu pasti berpengaruh Iya. banget. Iya. Dokter, fakta mitos selanjutnya dokter. Iya. Katanya mandi air dingin nih, katanya dapat mengurangi rasa pegal. Nah, ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Iya. Bagaimana, Jadi Dok? sebenarnya belum ada studi yang menyimpulkan bahwa air dingin ini membantu untuk merelaksasi otot. Justru air dingin ini Ya. akan mengakibatkan pembuluh darah kita lebih mengecil dan itu mengakibatkan kita menjadi lebih tidak enak pada saat kita merasakan pegal-pegal. Berbeda tadi kita dengan air panas, dia justru akan melebarkan. Nah, ini dia akan mengecil. Nah, untuk air dingin ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kalaupun mandi cukup dengan air biasa ataupun Oke. air hangat boleh. Gitu ya. Baik. Jadi untuk yang air dingin tidak ada yang menyebutkan bahwa ini bermanfaat untuk pegal-pegal. Oke, Dok, ini tips untuk masyarakat ketika masyarakat mau mudik itu apa saja persiapan yang dilakukan seperti stretching sebelum melakukan perjalanan jauh atau ketika ada di perjalanan jauh. Silakan, Dok. Oke, jadi ini tips untuk semuanya. Apa sih yang kita perlukan ya menjelang kita mudik nih terkait dengan tadi banyak keluhan kalau nanti pegal-pegal otot. Yang pertama, kita harus membiasakan untuk melakukan aktivitas fisik. Ya, olahraga kecil, 30 menit per hari cukup, dengan jalan cukup, atau dengan melakukan aktivitas di dalam rumah. Karena dengan aktivitas fisik ini akan membantu tubuh kita atau otot kita itu menjadi lebih lentur. Jadi pada saat kita nanti kerja keras tuh pada saat mudik, nah dia nggak akan terlalu banyak kelelahan. Yang kedua adalah membiasakan untuk menghidrasi atau meminum air yang cukup. Apalagi puasa ya, Dok ya. Betul. Nah, karena ternyata air ini mampu untuk membantu menyerap nutrisi-nutrisi yang termasuk nutrisi yang untuk otot. Glukosa salah satunya. Jadi harus belajar dari awal untuk banyak minum air. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kita tahu tahapan-tahapan stretching seperti tadi, supaya nanti pada saat itu terjadi kita melakukan perjalanan panjang, kita mampu melakukan stretchingnya. Oke, Gitu. dan saat jalan jauh berapa jam, Dok, kita harus istirahat? Lebih baik kita istirahat setiap 3 jam. Setiap 3 jam. 3 atau 4 jam. Itu Oke. kita udah harus istirahat karena istirahat ini diperlukan tadi otot kita untuk relaksasi ya. Kemudian kita bisa pada saat istirahat bisa melakukan stretching atau kita mengubah posisi. Kalau memungkinkan tadi keluar rest area, jadi nggak hanya sekedar duduk tapi bisa berdiri ataupun berjalan. Betul. Dan tentunya saat kantuk menyerang lebih baik stop kendaraan untuk istirahat, Dok ya. Betul. Oke, baik, Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan tentunya untuk semua pemirsa hidup sehat, kami mengucapkan selamat mudik dan pastikan Anda sehat dan patuhi peraturan lalu lintas ya. Ya, dan jangan lupa tetap saksikan Hidup Sehat dari mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Selamat pamit, saya Dr. Hekal. Saya Dr. Sabrina. Indonesia, hidup sehat.